Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu kembali kepada Ki Joyonegoro untuk melanjutkan part 2, yaitu kisah tentang sejarah Babat Alas, Desa Alasgung. Mari kita ikuti terus kelanjutannya, keterangan dari Ki Joyonegoro bahwa Babat Desa Alasgung part 2 ini sangat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Alasgung, karena kita sebagai cucu-cucunya jangan sampai lupa dengan sejarah. Karena barang siapa lupa dengan sejarah, maka mereka akan kehilangan obor atau lampu yang cahaya lebih terang. Oleh karena itu, Ki Joyonegoro melanjutkan kisah sejarah part 2 untuk sejarah Desa Alasgung, bahwa Mbah Makno ketika setelah mempunyai keturunan, maka Mbah Makno barulah memberi nama-nama dukuhan yang ada di wilayah Desa Alasgung. Oleh karena itu, awal dari untuk berdirinya dukuhan itu pertama kali diawali oleh Mbah Makno berawal dari dukuh kerajaan, yaitu dekat timurnya kuburan Alasgung. Itu awal mulanya Mbah Makno memberikan dukuhan. Maka dari itu dukuh kerajaan pertama kali diciptakan oleh Mbah Makno. Yang kedua yaitu Mbah Makno berjalan menuju ke arah timur selatan. Timur selatan, di situ ada berhenti. Di situ ada jalan lika-liku. Dan di situ pula juga Mbah Kaki Adur bertempat, yaitu namanya Dukuh Pencolan. Karena Dukuh Pencolan ini jalannya berlika-liku, maka Mbah Makno berkata, besok nek wis sak rejaning jaman desa dukuhan iki tak jenengo Dukuh Pencolan. Setelah Dukuh Pencolan, lalu pergi esok harinya pergi ke selatan. Di situ ada seorang keluarga, satu keluarga di situ berhenti di pohon yang sangat rimbun dan rindang. Zaman dahulu karena hutannya juga masih hutan belantara. Di situ Mbah Makno berdiam diri ngobrol dengan keluarga di situ. Maka orang tersebut disuruh untuk menyaksikan bahwa dukuhanmu ini besok kalau sudah ramenya zaman, saya kasih nama Dukuh Mbayong. Maka terjadilah Dukuh Mbayong dan Pencolan juga karang. Dan lambat laun akhirnya Mbah Makno berhenti, kembali pulang ke rumah. Jarak senggang berapa bulan, Mbah Makno pergi menuju ke daerah Bronto. Dan Bronto karena juga bertemu dengan satu keluarga. Di situ ada orang berkata, jadi kenapa dinamakan di situ daerah Bronto? Karena di situ ada orang yang hasrat yang sangat besar,
duwe bronto, duwe karep, duwe krentek, sehingga di situ Mbah Makno berkata dengan seorang penghuni di rumah daerah Bronto, saksikan apabila nanti sudah ramenya zaman, maka daerah ini saya kasih nama Dukuhan Bronto. Itulah sejarah kisah dukuhan-dukuhan yang diciptakan oleh Mbah Makno, dan dukuhan yang selain dari ciptaannya Mbah Makno, yaitu dukuhan Sendang Rejo. Sendang Rejo itu dulu yang menamakan bukan Mbah Makno, tapi namanya Mbah Yusak. Mbah Yusak itu juga seorang sesepuh pada waktu itu. Dulu namanya Putuk, tapi karena Mbah Yusak sering datang ke Putuk, di situ ada sendang kecil, bukan sendang tapi seperti sumberan-sumberan yang kecil, ada airnya. Musim kemarau pun juga enggak kering. Di situ tempat orang mengambil air jika musim kemarau. Maka di situ berubahlah daerah Putuk, Dukuhan Putuk, sehingga menjadi dikasih nama oleh Mbah Yusak, namanya Sendang Rejo. Kembali lagi seterusnya, yaitu daerah Jatenan. Kenapa Dukuh Jatenan itu dinamakan Dukuh Jatenan? Pada waktu itu jati-jatinya di daerah Jatenan itu juga masih banyak. Keluarga-keluarganya juga masih kecil di situ, baru beberapa kakak. Setelah itu sama Mbah Yusak dinamakan Jatenan. Dulu Putuk namanya Putuk Kulon sama Putuk Etan, dan sekarang dinamakan Dukuh Jatenan. Dengan kisah-kisah sejarah dukuhan-dukuhan tersebut, maka itulah berhentinya sejarah Desa Alasgung ini agar dikenang oleh para cucu-cucunya, termasuk kita-kita yang diam diri di daerah wilayah Desa Alasgung. Itulah kisah sejarah yang sangat sakral di daerah Desa Alasgung. Maka kita jangan sampai lupa keturunan-keturunan dari leluhur kita, ya termasuk leluhur yang bernama Mbah Brenggeh, Mbah Makno, Mbah Kaki Adur, Mbah Moyorogo. Mbah Kaki Adur dulu diamnya di daerah Pencolan. Kenapa dikubur di daerah Plempoh? Karena dulu waktu meninggalnya pesan, nanti kalau aku meninggal jangan sampai dikubur di wilayah kuburan daerah kerajaan. Saya minta dikuburkan di daerah Plempoh, yaitu termasuk wilayah Panunggalan. Tapi orang-orang tidak mau menempati apa yang dikata oleh Mbah Kaki Adur, sehingga setelah dimandikan, setelah dibawa, itu lalu bangkit, bangun kembali, berkata, aku duwe penjaluk ngene ae kok gak dituruti, coba saiki gawekno luwangan neng daerah Plempoh. Pada akhirnya dikembalikan lagi lubang-lubang yang sudah dibuat di desa kerajaan, Dukuh Kerajaan, kuburan Alasgung ini, sehingga diganti, dipindahkan di wilayah Plempoh, yaitu Desa Panunggalan. Karena apa? Karena tidak mau campur dengan saudaranya, yaitu yang bernama Mbah Makno. Maka Desa Alasgung sangat jelas dan tepat, karena Desa Alasgung itu adalah desa yang sangat sakral. Dengan menurut ceritanya, Desa Alasgung ini bumi yang paling sakral di antara bumi, yaitu termasuk di daerah Kabupaten Bojonegoro. Kenapa saya katakan sakral? Karena Desa Alasgung itu telah
dihuni pemoksaan seorang raja. Kalau ingin mengetahui pemoksaan seorang raja, mari kita ikuti terus kelanjutannya kisah-kisah Ki Joyonegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.